apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat, oleh sahabat-sahabat kita semua ini untuk bisa terhindar atau bisa kusta tuh supaya nggak kena gitu di lingkungan kita atau di keluarga kita gitu, Dok? Ya, tentu dengan perilaku hidup bersih dan sehat tentunya ya. Baik. Jadi dari diri kita sendiri, lingkungan dan semuanya harus dilakukan dengan baik, terutama gizi juga ya. Kemudian kalau memang ada harus kita bisa self screening ya untuk memeriksa secara mandiri kalau ada bercak-bercak atau tanda-tanda suspek kusta itu bisa langsung cari pengobatan, jangan disimpan. Penanganan kusta memang tidak bisa setengah-setengah atau parsial, tapi harus holistik, melibatkan banyak sektor, dan kita masyarakat juga bisa menjadi bagian untuk semangat untuk mengeliminir kusta. Kalau tadi yang disampaikan Pak Agus itu kita optimis kalau dilakukan itu kita bisa bebas kusta, Pak Agus. Tahun berapa, Pak? Kami di NLR misalnya membuat modeling ya. Iya. Kalau kita lakukan pencegahan dengan konsisten dengan cara yang sama, dalam modeling kita itu kita punya keyakinan dalam 15 tahun maksimal 20 tahun ke depan kusta bisa hilang. Tapi kalau dilakukan ini ya terus menerus sungguh-sungguh 3CQ tadi. Ya. Ya. Jadi modeling kami, kita punya mathematical model, kita develop kalau kemo profilaksis dilakukan, aktif kasus, pencarian kasus dilakukan, diobati kalau diteruskan NLR punya modeling kira-kira 2040 paling lama 2045 itu beneran akan bisa zero. Oke. Nah, sebenarnya ini relevan dengan kebijakan pemerintah ya. RPJP Undang-Undang 59 2024 di rencana pembangunan jangka panjang itu sudah masuk di situ. Transformasi sosial itu salah satunya adalah upaya eliminasi NTDs, penyakit tropis terabaikan, terutama TBC dan kusta. Kusta sudah disebut ini. Artinya ini kan komitmen dari sisi dokumen. Tapi jangan sampai ada di dokumen. Itu. Jadi yang kita pengen pastikan adalah itu memang benar turun jadi RPJMN sudah ada. Masuk jadi rencana daerah, jadi program dan dilakukan. Program sudah ada, timnya pun sudah ada dari pusat sampai ke daerah ya, Dok ya. Tinggal tadi komitmen, kemudian juga continue, lalu juga quality, kemudian coverage tadi disampaikan. Dokter, kalau bicara tentang aspek preventif nih, Dok, sebelum apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat, oleh sahabat-sahabat kita semua ini untuk bisa terhindar atau bisa kusta tuh supaya nggak kena gitu di lingkungan kita atau di keluarga kita gitu, Dok? Ya, tentu dengan perilaku hidup bersih dan sehat tentunya ya. Baik. Jadi dari diri kita sendiri, lingkungan dan semuanya harus dilakukan dengan baik, terutama gizi juga ya. Kemudian kalau memang ada harus kita bisa self screening ya untuk memeriksa secara mandiri kalau ada bercak-bercak atau tanda-tanda suspek kusta itu bisa langsung cari pengobatan, jangan disimpan. Karena ya itu tadi stigma itu yang paling menjadi penghambat yang cukup banyak. Jangan sampai ada orang yang sudah kena kusta, ibu, bapak jangan kasih tahu istri, jangan kasih tahu suami, jangan kasih tahu keluarga, karena nanti takut diceraikan dan sebagainya. Itu yang benar-benar stigma itu harus benar-benar dihilangkan supaya mereka juga minum obat dengan baik dan justru kalau diobati dari sejak dini kemungkinan parahnya akan betul bisa sembuh normal kok, bisa normal. Makanya karena disimpan itu tadi dari sisi penyakitnya juga sedikit aneh karena kena di saraf, jadi sehingga tidak mengganggu, masih bisa tidur nyenyak, jadi tidak cari obat. Kalau gatal-gatal pasti cari. Makanya kebanyakan yang muncul itu yang sudah terlambat begitu. Jangan sampai terlambat ya, Dok. Jangan. Lebih baik tidak gatal ya, Dok. Iya, tidak gatal, tidak sakit, panu. Tidak gatal, dipencet tidak sakit, ditusuk pakai pensil misalnya, kok nggak sakit. Kalau ada hal seperti itu segeralah ke puskesmas. Puskesmas. Pokoknya biaya sampai pengobatan selesai ditanggung ya. Sudah ada obatnya ditanggung oleh pemerintah ya. Jadi obat MDT itu gratis, tersedia di puskesmas. Menurut saya perlu juga, bahkan ini tidak tersedia di klinik atau nggak ada. Nggak ada. Kalaupun ke puskesmas ya. Kalaupun kemudian ke klinik dibantu, tapi tetap minta obatnya ke puskesmas karena ini obat program, adanya di puskesmas.
Oke. Jadi di Bekasi itu kita bikin kerjasama dengan dokter-dokter swasta, dokter klinik perusahaan untuk bisa mendeteksi dia periksa pasien apa saja. Kalau lihat suspek kusta bisa langsung didiagnosis, kirim ke puskesmas untuk memotivasi untuk akses gratisnya. Baik. Tadi 3C dengan Q kalau dilaksanakan 2045 kita bebas kusta ya, dan Katanya semoga Indonesia Emas kan? Indonesia Emas itu dia. Masa masih ada kusta di antara kita. Jangan sampai ada kusta di antara kita. Tapi kalau belajar dari negara-negara yang dulu pernah ada kusta kemudian bisa mengeliminir tuh apa sih yang mereka lakukan? Pak Agus mungkin punya referensi begitu. Hygiene lingkungan, ada banyak ya. Jadi terutama kalau negara-negara Eropa yang dulu ada kusta, tentu ya karena kemudian standar ekonominya meningkat, pelayanan kesehatannya membaik, semuanya menaik, akhirnya kemudian makin kecil ya, dan sekarang hilang sama sekali. Cina negaranya sebesar itu sekarang sudah nggak disebut lagi sekarang. Iya. Jadi negara-negara, mari kita lihat negara-negara yang masih ada masalah kusta secara ekonomi berkembang. Ya, jumlah penduduknya pasti besar ya, kayak Brasil, Indonesia, India. Dan kemudian ya memang berpengaruh, tapi mungkin perlu dicek lagi apakah saya sih melihatnya ketika negara sungguh-sungguh gitu ya, daerah sungguh-sungguh, pemerintah sungguh-sungguh dan dilakukan secara konsisten tadi, saya masih meyakini itu akan jadi tetap itu kunci kesungguhan pemerintah sampai pemerintah daerah, itu menurut saya menjadi kunci banyak negara yang bisa selesai dengan kusta. Memang harus butuh perpres ya Pak Gus ya. Saya setuju. Jadi bayangkan kalau ada peraturan presiden yang akan sekarang TBC punya ini, untuk TB ada. Nah, kita kusta ini bukan iri, tapi kita berkeinginan kalau ada perpres itu akan menjadi dasar hukum yang sangat kuat yang bisa mendorong semua sektor, kementerian, termasuk pemerintah daerah itu akan menjadi ya ini memang pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi ketika kita bicara stunting, semua bergerak. Betul. Nah sekarang ketika bicara kusta, nggak semua bergerak. Nah harapan kita semua bergerak bareng-bareng. Nanti masyarakat ikut berkontribusi. Kita kayak kami NGO ini juga bisa berkontribusi. Banyak pihak. Ini sebenarnya ada beberapa kawan yang concern juga di isu ini. Kita kerjasama dengan banyak kawan-kawan di Fakultas Kedokteran di berbagai wilayah itu. Sama juga mereka concern untuk ikut mengkaji lebih banyak. Harapan kita kalau kemudian, karena salah satu yang sering jadi masalah ternyata diagnosis yang kurang pas, misalnya di daerah-daerah jauh. Bayangkan kalau kemudian banyak pihak Fakultas Kedokteran, calon-calon dokternya itu sebelum turun jadi dokter puskesmas itu juga sudah cukup dalam pengetahuannya,